Manuver tak biasa tiba-tiba ditunjukkan oleh Persebaya Surabaya. Setelah sukses menjadi the king of the East Java dengan finish di urutan teratas dari tim-tim Jawa Timur, tampaknya Persebaya punya pandangan berbeda dalam memasuki musim 2023-2024. Liga sesungguhnya adalah julukan yang digelari oleh para pecinta sepak bola dalam memasuki era baru di Liga Indonesia. Ketidakpastian liga akibat COVID-19 dan beberapa problem lainnya membuat Persebaya sangat berhati-hati ketika berurusan dengan masalah finansial, terutama di 3 tahun terakhir ini. Namun menyongsong musim baru 2023-2024, Persebaya menjadi tim paling sibuk dalam bursa transfer. Jika dulu Persebaya selalu gagal mengamankan kontrak pemainnya, kali ini tim Bajul Ijo sukses mengamankan 3 pemain asing yang begitu gencar digoda oleh tim lain, yaitu Zé Valente, Sho Yamamoto, dan Paulo Victor. Di sisi pertahanan pun Persebaya juga gila-gilaan. Jika musim lalu Persebaya hanya mengincar seorang Leo Lelis yang notabene merupakan pemain dari ex-tim degradasi Persiraja Banda Aceh, kali ini tim Green Force kabarnya telah deal untuk mendatangkan seorang pemain dari Liga Eropa. Dialah Dusan Stevanovic yang merupakan stopper dari FK Radnik Surdulica. Sebuah tim kuat di Liga Serbia, usia emas 26 tahun dan tinggi 186 cm dengan market value 6,08 miliar. Membuat Persebaya seperti keluar dari kebiasaannya. Jarang sekali kita melihat tim ini mau mengguyurkan lebih dari 5 miliar untuk seorang pemain. Regulasi baru terutama sistem reguler dan playoff tampaknya membuat Persebaya bergairah serta mengincar sesuatu di liga ini. Itu ditunjukkan saat bos Persebaya Azrul Ananda jadi tim pertama yang mendukung penuh upaya Erick Thohir untuk mengaudit aliran dana PSSI. Diamnya tim ini seperti menunjukkan jati dirinya sebagai tim dengan maskot buaya, tenang dan diam tiba-tiba menerkam. Tak banyak rumor, tak banyak bicara, tiba-tiba Bruno Moreira dan Reva Adi Utama diresmikan. 2 pemain kunci yang menjadi pilar penting Persebaya tampil heroik di musim 2021-2022. Tak sampai di situ, Persebaya juga pelan-pelan seperti cuci pemain timnas di dalam skuad. Musim ini saja Persebaya telah melepas 2 pemain yang pasti dipanggil ke timnas, yaitu Rizky Ridho dan Marcelino. Setelah bertahun-tahun menjadi tim dengan suplai pemain terbanyak bagi timnas, kali ini Persebaya hanya menyisakan seorang Hernando Ari. Setelah sebelumnya selalu saja ada 3 hingga 6 pemain harus absen membela Persebaya untuk tampil membela Merah Putih. Nyawanya timnas ada di Persebaya, ungkapan dari para supporter untuk Persebaya saking berjasanya tim ini bagi Merah Putih. Dengan menemukan talenta berbakat seperti Rahmat Irianto, Ricky Kambuaya, Marcelino Ferdinand, Rizky Ridho, Hernando Ari, Irfan Jaya, dan Hansa Muyama. Nama-nama yang dipoles Persebaya hingga jadi pemain langganan timnas. Musim ini Persebaya seperti ingin rehat dulu dalam menyumbang pemain untuk timnas dan benar-benar ingin fokus di liga reguler saja. Bahkan saking menjaga pemainnya, Aji Santoso mengeluarkan statement resmi untuk melarang seluruh anak asuhnya bermain tarkam, yang merupakan bentuk kekhawatiran dan penjagaan seorang Aji Santoso bagi kebugaran timnya untuk musim depan. Memanggil kembali talenta terbaik, merekrut pemain Eropa dengan market value yang tinggi, tak lagi rebut-rebutan pemain dengan timnas, serta kembali bermarkas ke Stadion Gelora Bung Tomo membuat Persebaya diprediksi masuk menjadi salah satu dari 4 tim kandidat juara. Akankah duet coach Aji Santoso dan bos Persebaya Azrul Ananda akan berubah manis dengan menjadi juara? Biarkan waktu yang menjawabnya.